Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini saya akan membagikan berita yang ditayangkan oleh jawapos.com terkait dengan rencana pemerintah di dalam pengaturan dan penataan tenaga honorer. Pemerintah akan berencana menghapus status tenaga honorer, jadi ini mungkin rencana yang kesekian kalinya setelah di bulan November 2023. Memang awalnya pemerintah akan menghapus tenaga honorer di bulan November ini, akan tetapi hal itu terpending dan insya Allah berdasarkan undang-undang ASN yang terbaru, maka pemerintah akan memastikan menghapus tenaga honorer pada 2024. Nah, informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Presiden Joko Widodo akan resmi menghapus tenaga honorer itu paling lambat pada bulan Desember tahun 2024. Ketentuan penghapusan honorer ini berdasarkan revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Oktober yang lalu. Revisi itu menyebutkan bahwa memang tidak akan ada lagi istilah tenaga honorer sebagaimana tertulis di dalam pasal 66 bab 14 ketentuan penutup. Pemerintah daerah diwajibkan melakukan penataan status kepegawaian non-ASN setelah aturan disahkan, sehingga seluruh jabatan itu harus diisi oleh aparatur sipil negara. Tidak boleh lagi ada tenaga honorer yang mengisi jabatan-jabatan ASN di pemerintahan. Itu yang dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan, Rudi Hardianto. Undang-Undang ASN juga menyebutkan bahwa tenaga non-ASN itu harus ditata. Penataan pegawai honorer ini akan diberikan tenggat waktu paling lambat itu hingga dengan bulan Desember tahun 2024. Jadi setahun lagi rekan-rekan sekalian, pemerintah akan melakukan penataan tenaga honorer, sehingga payung hukum ini akan menjadi acuan untuk menata seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia dan yang bekerja di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, untuk di Kabupaten Pacitan sendiri sebenarnya itu sudah terdapat 2.700 orang dan memang pemerintah setempat sudah berencana akan menghapus tenaga honorer sesuai dengan aturan tersebut. Penjelasan pasal 66 juga menyebutkan bahwa penataan yang dimaksud itu adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Jadi memang harus berdasarkan pasal yang tercantum di Undang-Undang ASN itu dilakukan penataan. Nah, di pasal selanjutnya juga sudah dijelaskan bahwa penataan ini maksudnya adalah proses verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Jadi saat ini diketahui bahwa memang pemerintah, yakni Badan Kepegawaian Negara bekerjasama dengan BPKP sedang melakukan verifikasi dan validasi data dari tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN. Pendataan ini bermaksud untuk mengklasifikasi para tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi P3K maupun PNS. Adapun larangan pengangkatan honorer juga diatur dalam pasal 65 yang isinya adalah pejabat pembina kepegawaian itu dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Untuk apa yang tercantum di dalam pasal 65 ini saya pikir bukan hal yang baru, oleh karena memang sebelum-sebelumnya pemerintah juga sudah berulang kali menyampaikan hal ini dalam regulasi resmi tentang larangan untuk bupati dalam mengangkat pegawai honorer. Akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya, pemerintah daerah masih saja mengangkat tenaga honorer sehingga jumlah tenaga honorer itu tidak terbendung di dalam database BKN. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian kebijakan Joko Widodo di akhir masa jabatan yang memang ingin menghapus tenaga honorer.
Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.